Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas tentang analisa teknikal dasar untuk pemula. Technical analysis pertama yang paling mendasar dalam sebuah analisa teknikal saham adalah mengetahui tren. Pertanyaannya, apakah itu tren? Mengapa sangat penting? Well, tren merupakan suatu kecenderungan di mana terdapat suatu jenis pergerakan yang mendominasi harga saham. Tren adalah hal dasar yang wajib diketahui investor maupun trader. Ada istilah trend is your friends, never fight the trend, yang artinya sejago apapun analisis kita harus melihat tren mengarah kemana. Karena tren yang menentukan the big picture dari perputaran industri. Ada 3 jenis tren, yaitu major trend, secondary trend, dan minor trend. Major trend sendiri adalah kondisi pasar selama lebih dari 1 tahun, sedangkan secondary trend terjadi akibat koreksi sesaat dan dianggap sebagai penurunan wajar atau sementara, dan punya batas waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Dan minor trend merupakan fluktuasi harga yang terjadi dalam secondary trend. Kemudian minor trend memiliki batas waktu terpendek berlangsung kurang dari 3 minggu. Tren-tren ini saling berinteraksi dalam waktu yang tak terbatas dari yang sangat singkat sampai jangka waktu sangat panjang. Kemudian selain garis tren, ada teknikal dasar yang pasti sudah sering Sobat Pans dengar, yaitu support dan resistance. Support dan resistance di dalam chart saham digambarkan sebagai lantai dan atap. Jadi istilahnya support menjadi lantai dan resistance menjadi atap. Support adalah level harga yang dilihat secara horizontal dan diperkirakan dapat menahan harga untuk tidak turun lebih jauh. Karena di posisi support ada kecenderungan harga akan naik karena demand yang lebih besar daripada supply. Sebaliknya, resistance adalah level yang menaikkan harga untuk naik lebih tinggi. Para pelaku pasar memiliki 3 keputusan setelah melakukan analisisnya. Pertama, melakukan aksi beli atau long buy ketika terdapat kecenderungan naik pada saham. Kemudian yang kedua adalah melakukan aksi jual atau short sell ketika market cenderung turun. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan apa-apa alias wait and see ketika market sedang sideways. Nah Sobat Pans, ada 3 cara untuk mendeteksi fase tren. Tren berlangsung melalui 3 fase, yaitu fase uptrend, fase sideways, dan fase downtrend. Yang pertama, pada chart yang memperlihatkan fase uptrend, tarik garis berdasarkan price action yang menghubungkan titik low dengan titik higher low. Garis uptrend berfungsi sebagai garis support, namun ketika harga turun melewati garis tersebut, bisa memberikan sinyal potensi terjadinya downtrend. Kemudian yang kedua, pada saham yang sedang sideways bisa digambarkan garis panduan arah, yaitu dengan menghubungkan titik nilai tertinggi antara puncak-puncak membentuk garis atas, serta titik nilai terendah antara lembah-lembah membentuk garis bawah. Garis-garis ini menjadi level di mana sebuah pola pergerakan sideways akan diuji. Jika garis menembus ke atas, maka ada potensi uptrend dan sebaliknya. Yang ketiga, fase downtrend pada chart. Tarik garis berdasarkan price action yang menghubungkan titik low dengan titik lower low. Garis downtrend berfungsi sebagai garis support, namun ketika harga naik melewati garis tersebut bisa memberikan sinyal potensi terjadinya uptrend. Nah Sobat Pans, pertanyaannya bagaimana cara kita memanfaatkan garis trend untuk entry dan exit saham? Yuk kita simak caranya. Di sini ada contoh saham BMRI. Step pertama, Sobat Pans tarik garis trend secara major. Di contoh ini secara major saham BMRI mengalami uptrend. Ada 3 keputusan analisa seperti di awal video yang bisa kita putuskan dalam saham ini. Jika kita ingin memasang long buy dengan entry saham BMRI, maka Sobat Pans bisa mencari tren yang lebih kecil yang terdapat dalam major trend. Nah seperti ini di secondary trend, Sobat Pans bisa lihat kalau BMRI mengalami koreksi setelah kenaikan. Dan Sobat Pans bisa mendapatkan harga lebih murah. Setelah di posisi itu Sobat Pans memutuskan entry, maka selanjutnya Sobat Pans harus menentukan posisi jual. Kemudian Sobat Pans bisa melihat tren yang lebih kecil lagi, yaitu minor trend. Di minor trend saham BMRI menembus garis uptrend, dan di posisi ini adalah saat yang tepat untuk melakukan sell. Sekarang kita lihat posisi ketika kita ingin menjual saham di masa downtrend. Nah, anggaplah kita beli saham Indi, kemudian karena faktor eksternal seperti melemahnya harga batu bara, karena sudah membeli sahamnya, tentunya Sobat Pans tidak ingin rugi dan berharap harga saham Indi bisa break garis downtrend atau reversal. Sobat Pans bisa mencari tren-tren kecil dari major trend untuk average down beli saham Indi. Di posisi ini kita mengalami floating loss atau kerugian yang belum direalisasikan karena belum dijual. Sobat Pans bisa lihat secara major saham Indi mengalami downtrend. Saat ini Sobat Pans harus tentukan harga exit. Tentunya Sobat Pans berharap agar harga bergerak di atas rata-rata harga yang Sobat Pans beli.
Jika harga bergerak turun melewati garis trendline, mau tidak mau Sobat Pans harus menetapkan batas toleransi untuk cut loss. Di chart ini ternyata saham ini bisa break reversal dari garis downtrendnya. Dari posisi buy, Sobat Pans seharusnya masih profit. Tetapi tidak semua dari para trader sanggup untuk menunggu selama 6 bulan untuk break arah trend. Dua jenis teknikal tadi bisa kita kombinasikan agar mendapat hasil yang lebih akurat. Yuk kita simak cara kombinasi garis trend dan support resistance. Step pertama Sobat Pans, gambar garis trend terlebih dahulu. Di saham Pans secara major trendnya adalah uptrend. Next, kita bisa memakai titik-titik support untuk menggambar garis support secara horizontal. Jika harga cenderung banyak tertahan di satu posisi, maka bisa diperkirakan adanya support kuat. Sobat Pans selanjutnya tentukan titik resisten dengan melihat harga banyak tertahan di posisi mana. Next, kita bisa menentukan garis resisten berdasarkan titik-titik resisten. Garis resisten ini selanjutnya akan menjadi lantai yang akan mencari atap selanjutnya. Ketika kita menganalisa sebuah saham, analisa kita tidak akan 100% akurat. Even itu dilakukan oleh para ahli. Bisa jadi saham yang ternyata kita tunggu lama bisa breakdown dari garis downtrend. Di posisi seperti itu, Sobat Pans bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua analisis saham 100% benar, pasti, dan tepat. Banyak faktor lain yang mempengaruhi pergerakan harga. Ada faktor lain seperti kinerja perusahaan, apakah baik atau buruk. Hal itu dapat menjadi sentimen sebuah pergerakan saham. Faktor kedua adalah secara makroekonomi sedang resesi, atau angka inflasi terus naik. Dan faktor lain seperti manajemen perusahaan yang buruk, sehingga kinerja perusahaan tidak berjalan baik dan tentunya kebijakan pemerintah berdampak pada saham-saham, terutama saham di bidang komoditas seperti batu bara dan lain-lain. Oleh karena itu sebaliknya kita menentukan batas toleransi. Kemudian batas toleransi adalah suatu ukuran yang dapat kita terima sebagai bentuk antisipasi kesalahan analisa dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Saham merupakan instrumen yang termasuk high risk, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengatur money management yang tepat. Dan batas toleransi yang umum digunakan adalah 0,5% sampai 5%, tergantung dari time horizon yang digunakan. Hal ini bersifat subjektif, tergantung pada gaya investasi Sobat Pans, apakah agresif atau konservatif. Sebagai panduan dasar, semakin short term time horizon yang digunakan, maka dibutuhkan akurasi yang semakin tepat. Toleransi 0,5% sampai 1,5% cukup ideal untuk short term, sedangkan toleransi 2-3% bisa digunakan untuk time horizon medium term, serta 3,5 sampai 5% dapat digunakan untuk time horizon long term. Nah, itu tadi Sobat Pans, dasar simple technical analysis. Metode apapun banyak kok yang bisa dipelajari, pada akhirnya metode yang paling simple lah yang akan dipakai. Gimana Sobat Pans? Sekarang udah bisa kan analisa saham pakai metode yang dipakai sama semua investor? Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.